Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Khulasatu Ta'dhimul Ilmi. Alhamdulillah kita telah sampai pada al-maqid at-tasi, yaitu poin yang ke-9. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, al-maqid at-tasi, poin yang ke-9 adalah as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Yang ke-9 adalah bersabar di dalam menuntut ilmu tahammulan. Yakni tahammulan yaitu menanggung beban, yakni ketika menuntut ilmu. Wa adaan, dan bersabar pula dalam mengamalkannya. Ini poin yang ke-9. Yakni bersabar ketika menuntut ilmu tahammulan wa adaan. Id kullu jalilin minal umur la yudraku illa bis-sabri. Karena setiap yang mulia dari setiap perkara tidak akan didapat kecuali dengan sabar. Apa saja? Atau dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan akhirat, maka butuh kepada kesabaran. Wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabul ma'ali tasbiruhu, yakni tasbiruhu alaih. Yakni segala sesuatu yang agung yang dibawa oleh jiwa, yakni an-nafsu jiwa, dalam membawa atau dalam membawa atau menginginkan kepada perkara yang tinggi, yakni talabul ma'ali tasiruha alaih. Yakni tasir di situ bermakna yakni ujungnya adalah kesabaran. Yakni alaih di atas kesabaran. Walihada kana as-sabru wal musabaratu ma'muran bihima li tahsili aslil ilmi taratan. Oleh karena itu kesabaran wal musabarah, yakni menetapkan diri di atas kesabaran, ma'muran bihima diperintahkan atas keduanya, li tahsili aslil iman untuk memperoleh pokok keimanan di saat ini. Yani dengan apa, ma'asyiral muslimin? Intinya adalah dengan sabar dan menetapkan kesabaran ketika menuntut ilmu, demikian juga ketika mengamalkan ilmunya. Walitahsili kamalihi taratan ukhra, dan untuk memperoleh kesempurnaan iman taratan ukhra, yakni di waktu yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Dalam ayat yang lain, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah jiwamu, yakni bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Yuriduna wajhah, yang mereka berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yakni syahidnya adalah Allah taala berfirman, isbir nafsaka.
yakni sabarlah jiwamu, sabarkan jiwamu. Ketika apa? Yakni ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Yahya bin Abi Katsir fi tafsirihi hadhihi al-ayah hiya majalisul fiqhi. Ini adalah majlis fiqhi, yakni al-ilmu. Walan yuhassilu ahadun al-ilma illa bis-sabr. Yani lan di sini dalam bahasa Arab yakni disebut la at-ta'bid, yakni selama-lamanya. Kalau lam itu belum. Tapi lan maknanya adalah tidak akan. Seperti firman Allah Ta'ala, lan tarani, yakni Allah berfirman tentang Nabi Musa, lan tarani, wahai Musa, sekali-kali engkau tidak akan melihatku. Maksudnya di dunia. Nah, demikian juga muallif mengatakan walan yuhassilu ahadun al-ilma illa bis-sabr. Sekali-kali seseorang tidak akan mendapatkan ilmu, ya, tidak akan menghasilkan ilmu illa bis-sabr, kecuali dengan sabar. Bagaimana mungkin mendapatkan ilmu kalau tidak sabar menuntut ilmu? Tidak sabar duduk di majelis ilmu, tidak sabar murajaah, tidak sabar mencatat, tidak sabar pula mengamalkan, maka ba'id, ya, tidak akan mendapatkan ilmu. Awal mula orang bersabar dalam beramal, awal mulanya adalah sabar menuntut ilmu. Ya, sabar menuntut ilmu, maka demikian juga sabar beramal. Setelah sabar beramal, maka dia akan sabar berdakwah, kemudian seterusnya dan seterusnya. Awal mulanya adalah sabar menuntut ilmu. Ini awal mula. Karena amal tidak akan diterima kecuali kecuali dengan ilmu. Baik. Qala Yahya bin Abi Katsir aidan la yustata'ul ilmu birahatil jinsi. Tidak akan didapat ilmu dengan santai. Ya, ini artinya apa? Dengan bersantai ria. Ya, tanpa ada kelelahan, pasti lelah. Demikian juga orang yang berpuasa, pasti haus. Orang yang berjihad di jalan Allah, pasti terluka. Ya, lelah, capek. Tapi karena yang diinginkan adalah ilmu, yang diinginkan adalah ridha Allah, pahala Allah, maka tidak ada halangan baginya. Yani lelah akan menjadi kuat. Ya. Baik. Demikian juga, yakni Ibnu Abbas ketika ditanya, kenapa kok mendapatkan ilmu? Apa kata Ibnu Abbas ketika ditanya tentang ilmu? Maka beliau menjawab dengan 3 perkara. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, lisanun saul, yakni kalau tidak tahu bertanya. Wa qalbun aqul, yakni hati yang senantiasa memikirkan. Setelah bertanya diketahui, dipikirkan, direnungi. Ya, dipahami. Wa badanun ghairu ma'ul, dan badan yang tidak kenal lelah. Nah, ini poin yang ketiga. Badan yang tidak kenal lelah dalam menuntut apa? Ilmu. Maka insya Allah dengan 3 ini, perkara ini, seseorang akan mendapatkan ini. Kalau tidak tahu, bertanya. Lisanun sa'ul, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qalbun aqul, yani hati yang senantiasa memikirkan ilmu. Wa badanun ghairu ma'ul, dan badan yang tidak kenal lelah. Maka dengannya insyaallah dia akan mendapatkan ilmu dengan 3 perkara tadi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fasabru yukhraju min ma'arratil jahli. Maka dengan sabar, ya, hilanglah apa? Buruknya kejahilan. Ya, ini akan dikeluarkan, dilenyapkan buruknya kejahilan. Wa bihi tudraku lazzatul ilmi, dan dengan kesabaran dia akan mendapatkan nikmatnya ilmu. Ya, dengan kesabaran akan mendapatkan nikmatnya ilmu. Dan tidak akan mendapatkan nikmatnya ilmu kecuali sabar dalam menuntut ilmu. Di mana didapat? Di lisan? Tidak. Di pandangan? Tidak pula. Tapi didapatkan dengan keimanan, dengan kesabaran. Baik. Wa sabrul ilmi nau'an. Sabrul ilmi ada 2 macam. Yang pertama, sabrun fi tahammulihi.
yakni sabar dalam menanggung beban ketika menuntut ilmu. Capek, lelah, ya. Kemudian juga lapar, yakni harta habis, hilang. Ya, untuk beli apa? Untuk beli kebutuhan dalam menuntut ilmu. Wa akhdhihi, demikian juga sabar dalam mengambil ilmu. Fal hifdzu yahtaju ila sabrin. Menghafal pula butuh kepada kesabaran, diulang-ulang. Butuh kesabaran, diulang sekali, 2 kali, tidak hafal 3 kali, dan seterusnya. Butuh kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Demikian juga memahami. Memahami ilmu pula butuh kepada kesabaran. Ya. Tidak serta-merta tiba-tiba menuntut ilmu, tiba-tiba paham, tidak. Kan tetapi butuh kesabaran. Ya. Ketika tidak paham, maka bertanya. Tidak paham, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa? Pemahaman. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin. Menghadiri majelis ilmu butuh kepada kesabaran. Ya, hadir majelis ilmu, datang ke majelis ilmu ini juga butuh sabar. Ya. Wa ri'ayatu haqqi syekh tahtaju ila sabrin. Menjaga haknya guru ini juga butuh kesabaran. Jadi semuanya butuh kesabaran. Ya. Dari awal mula memahami, menghafal, bahkan beradab kepada para ulama, maka ini semuanya butuh kesabaran. Ya. Baik, oleh karenanya, dan ini sering dinasihatkan oleh para ulama, jangan sampai kita menuntut ilmu hanya sekedar lewat YouTube saja, tanpa menghadiri majelis ilmu. Ini banyak tersesatnya. Ya, lewat internet saja, dibaca, kemudian dipahami sendiri, kemudian dia ya, ini diterapkan. Nah, ini berbahaya. Ini seperti orang yang belajar otodidak. Ya. Membelajar otodidak tersesatnya lebih besar daripada benarnya. Ya. Demikian juga ada sebuah kisah, ya, ada sebuah kisah ini seorang yang belajar otodidak tanpa guru. Ya. Dalam belajar bahasa Arab. Ya. Doanya? Berdoa, Allahumma inni a'udzubika min masihid dajjal. Nah, ini di akhirnya. Nah, karena tidak belajar kepada syekh, maka dirubah masihid dajjaj. Masihid dajjaj maknanya yaitu adalah bukan dajjal, dajjaj yaitu ayam betina. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena tidak belajar kepada syekh, kepada ahlinya. Ya. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wan nau'ts tsani, dan jenis yang kedua, sabrun fi adaihi. Sabar dalam mengamalkan ilmu. Wa bathihi, menyebarkannya. Wa tablighihi ila ahlihi, dan menyampaikan kepada ahlinya. Yani setelah sabar menuntut ilmu, maka sabar pula dalam mengamalkan ilmu. Sabar pula dalam menyampaikan ilmu. Demikian juga ketika berdakwah juga butuh ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-ilmu qablahu, warifku ma'ahu, was-sabru ba'dahu. Ilmu sebelum berdakwah. Rifku, lemah lembut ketika berdakwah. Was-sabru ba'dahu, yakni sabar di akhirnya. Sabar di akhirnya, ada yang menerima, ada yang menolak, sabar. Nah, 3 syarat ini ketika kita hendak berdakwah, hendaklah memiliki 3. Yakni al-ilmu qablahu, warifku ma'ahu, was-sabru ba'dahu. Baik. Fal julusu lil muta'allimin yahtaju ila sabri. Duduk bersama para pelajar ini juga butuh kesabaran. Ya. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin. Demikian juga memahamkan mereka, yakni para talibul ilmi juga butuh kesabaran. Wahtimalul zillatihim yahtaju ila sabrin. Memaafkan ketergelinciran mereka pun butuh kesabaran. Jadi yang menuntut ilmu juga butuh kesabaran, demikian juga yang mengajarkan ilmu pun butuh kepada kesabaran. Wa fawqa hadhihi an-naw'ani min as-sabril ilmi as-sabru ala sabri. Ya, selebihnya dari 2 perkara ini, ya, berupa kesabaran dalam ilmu ini adalah
sabar di atas kesabaran fihima pada keduanya. Sabar menuntut ilmu, sabar beramal. Demikian juga sabar menyampaikan ilmu. Wasabat alaihima dan kokoh di atas keduanya. Likullin ila sya'nil ula wa thabatu. Masing-masing menuju kepada puncak ketinggian. Yani sya'wil ula wa thabatu dan kekokohan. Dan kekuatan. Lakin azizun fir rijali thabatu. Akan tetapi jarang sekali fir rijali pada laki-laki itu tabatu, yaitu konsisten, kokoh. Nah, semuanya ingin kepada yakni diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin surga apa? Firdaus. Menginginkan surga. Akan tetapi jarang sekali yang konsisten dalam beramal. Jarang sekali yang konsisten dalam menuntut ilmu. Baik. Jadi intinya ma'asyiral muslimin pada poin yang ke-9 ini adalah kita hendaknya sabar, yakni menanggung beban ketika menuntut ilmu, sabar pula dalam beramal dan berdakwah di atas ilmu. Tapi kemudian yang selanjutnya ma'id al-ashir, yaitu poin yang ke-10. Mulazamatu adabil ilmi, senantiasa beradab ketika menuntut ilmu. Ya. Taib, ada istilah adab dan akhlak. Nah, ini hendaknya dibedakan. Apa sih adab dan apa sih akhlak? Ya. Akhlak wal adab. Dua hal yang seolah-olah sama. Tapi sebenarnya di sini berbeda. Akhlak wal adab. Akhlak yakni sifatun yattasifu bihal insan. Adapun akhlak sifat yang manusia tersifati dengannya. Wa minha mauruthun wa minha ma yatakhallaqu bihi wa yata'allamu. Yakni adapun akhlak ada kalanya diwariskan, artinya telah Allah tetapkan, ya, telah Allah ciptakan pada seorang tersebut, dan ada kalanya dia berbuat, berusaha, berakhlak baik dan mempelajarinya. Yakni ini adalah para ulama menyebutkan maya yadhharu min tabi'atil insan, yang tampak dari perangai manusia. Ini disebut dengan akhlak. Dahulu ada seorang sahabat, ya Rasulullah mengatakan, ya, inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Pada dirimu ini ada dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ada dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa kedua tersebut? Sahabat tersebut mengatakan, apakah ini karena usaha dia? Nah, tidak. Ini adalah Allah yang menciptakan padanya perangai tersebut. Apa perangai tersebut? Al-hilmu wal anah. Sabar dan sifat tenang. Nah, ini akhlak. Adapun adab adalah at-tariqatul lati yata'amaluhu bihal insan. Cara atau jalan atau aturan-aturan yang seseorang berbuat dengannya. Nah, maka ini disebut dengan apa? Adab. Kalau akhlak sifat, tabiat, kalau adab aturan-aturan. Oleh karenanya ada namanya adab makan. Jadi aturan-aturan makan, adab minum, adab masuk rumah, adab berwudu. Nah, ini aturan-aturan dalam berwudu. Adab makan, aturan dalam makan, adab minum dan aturan dalam minum. Jadi beda antara akhlak dengan adab. Baik. Kemudian yang kita pelajari di sini adalah ya ini adab. Mulazamatu adabil ilmi. Yakni senantiasa beradab ketika menuntut ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata di dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang tersebut bukti atau tanda kebahagiaan dan kegembiraannya. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sedangkan yakni qillatu adab, yakni buruk adabnya, unwanu tanda buruknya dia dan kebinasaan dia. Karena sebab apa? Dilihat dari adabnya. Sopan santun
sopan santunnya. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli adzab. Maka tidaklah didatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat semisal adab. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Yakni tidaklah didatangkan, tidaklah tercegah dari keduanya semisal qillatil adab, yakni adab yang apa? Buruk. Ya. Jadi intinya apa? Adab. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita dalam menata hidup ini, maka kita hendaklah memperhatikan adab, terutama adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab kita kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Allah dengan apa? Mentauhidkan Allah. Adab kepada Rasulullah, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adab. Seorang tidak akan menjadi mulia, tidak akan menjadi tinggi tanpa adab. Wa in yakun dha hasabin wa nasabin, sekalipun dia orang yang memiliki kedudukan dan nasab yang tinggi. Tidak akan menjadi tinggi kecuali dengan apa? Dengan adab. Wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsi ma syaihi wa qarinihi. Yakni hanya saja seorang yang layak mendapatkan ilmu adalah orang yang dia beradab bi adabihi, dengan adabnya, fi nafsihi, pada dirinya, wa darsi, pada pelajarannya, wa ma syaihi, dan beradab pula bersama gurunya, wa qarinihi, bersama teman-temannya. Jadi semuanya intinya adalah beradab dalam setiap keadaan. Taib. Qala Yusuf bin Husain, berkata Yusuf bin Husain, bil adab tafhamul ilma. Maka dengan adab engkau akan paham ilmu, karena aturan-aturannya diikuti. Ya. Li'anna al-muta'addib yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu. Dikarenakan orang yang beradab dilihat dia termasuk ahli ilmu, lalu diberikan kepadanya ilmu, dicurahkan kepadanya ilmu. Wa qalilul adab, sedangkan orang yang kurang adab, yu'azzul ilmu ayyuday'an indahu. Ini kemungkinan besar ilmu akan disia-siakan darinya. Kenapa? Karena tidak beradab. Ya. Nah, coba kita lihat. Jadi ada seorang yang apa? Ada dua orang. Yang pertama adalah orang yang memiliki adab, seorang murid, orang yang memiliki adab. Kemudian yang satunya orang yang tidak beradab, murid tersebut. Kemana guru tersebut akan curahkan perhatiannya? Maka secara naruri, secara tabiat akan mencurahkan perhatiannya kepada orang yang murid yang memiliki adab, akan memperhatikannya. Kemudian lebih besar ilmu yang akan dicurahkan kepadanya. Orang yang tidak beradab kepada gurunya, maka sedikit sekali apanya? Ilmu. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa min huna kana as-salafu rahimahullahu ta'ala ya'tanuna bi ta'allumil adab kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi. Yakni dari sini para salaf dahulu rahimahumullah yaitu memperhatikan belajar adab sebagaimana mereka pula perhatian dalam menuntut ilmu. Jadi adab yang dibahkan para ulama, adab 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Nah, ini menunjukkan apa? Pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Demikian juga Ibnu Sirin rahimahullah taala berkata, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu mereka, yakni para sahabat Nabi, huda, mempelajari hudya, yakni hadiah. Yakni bisa dibaca huda, demikian juga bisa dibaca hadiah. Wa khairul huda atau wa khairul hadiah, wa khairul hadi. Nah, di sini ada titik jayanya, maka dibaca yata'allamun al-hadiah. Kanu yata'allamun al-hadiah kama yata'allamun al-ilma. Dahulu, yakni dahulu para salaf mempelajari petunjuk, yakni adab, sebagaimana dahulu mereka mempelajari ilmu.
bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumul ilmi. Bahkan sebagian dari mereka mendahulukan belajar adab daripada belajar ilmu. Seperti yang dikatakan Malik bin Anas min Quraisy kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya abi akhi, wahai ibnu akhi, ta'lamil adab qabla an tata'allamal ilma. Yani wahai saudaraku, belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang intinya adalah pada poin yang ke-10 di sini adalah senantiasa kita menuntut ilmu, yakni diiringi dengan apa? Dengan adab fi talibul ilm. Wallahu ta'ala alam.